Doktrin habeas corpus dalam negara hukum. Pengertian dari habeas corpus adalah suatu upaya hukum khusus yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah writ, yang berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon yang melalui penetapan pengadilan menguji legalitas sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan seseorang oleh pemegang kekuasaan atau petugas-petugas hukum, sehingga upaya hukum habeas corpus ini berfungsi untuk melindungi pihak individu anggota masyarakat dari tindakan pengekangan terhadap kemerdekaannya, khususnya dalam bentuk penangkapan dan penahanan yang dilakukan secara semena-mena oleh badan-badan pemerintah. Asal muasal dari peranata hukum habeas corpus ini adalah Undang-Undang Habeas Corpus tahun 1679 di Inggris. Sedangkan di negara Amerika Serikat, peranata hukum habeas corpus ini mulai dikenal dalam Undang-Undang Peradilan atau The Judiciary Act tahun 1789. Di Indonesia, upaya hukum habeas corpus ini mirip dengan upaya hukum pra-peradilan. Peranan yang dimainkan oleh peranata hukum habeas corpus sangat penting dalam sistem hukum acara pidana, sehingga dalam bahasa Inggris untuk istilah habeas corpus ini sering dijuluki dengan istilah great writ. Menurut sistem hukum di Amerika Serikat, sesuai dengan Judiciary Act tahun 1789, penetapan pengadilan yang mengabulkan dilakukannya habeas corpus baru dapat dilakukan jika dimintakan terhadap hal-hal sebagai berikut. 1. Terhadap para tahanan dalam proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 2. Terhadap para tahanan yang melanggar ketentuan dari parlemen atau tidak melakukan perintah parlemen atau karena perintah hakim atau pengadilan. 3. Terhadap para tahanan yang ditahan karena melanggar konstitusi atau melanggar hukum ataupun melanggar traktat yang berlaku. 4. Jika hal tersebut diperlukan untuk membawa tahanan ke pengadilan untuk menjadi saksi atau tersangka. 5. Terhadap para tahanan yang merupakan warga negara asing karena tindakannya yang dilakukan melanggar hukum dari negaranya yang diadili berdasarkan hukum internasional. Berdasarkan pendapat ahli hukum atau doktrin, habeas corpus suatu penetapan atau putusan pengadilan yang memerintahkan penahanan seseorang tersangka atau terdakwa dapat dibatalkan baru dapat dilakukan jika menyangkut hal-hal sebagai berikut. 1. Jika terjadi kesalahan fatal dalam penetapan atau putusan pengadilan tersebut. 2. Jika penetapan atau putusan pengadilan tersebut tidak memberikan hearing yang full dan fair kepada tersangka. 3. Jika penetapan atau putusan pengadilan tersebut tidak sampai memeriksa pokok perkara. 4. Jika ada ketidaklayakan dalam hal pencarian fakta di pengadilan. 5. Jika pengadilan tidak memiliki kewenangan mengadili secara absolut. 6. Jika tersangka tidak didampingi oleh pembela atau penasehat hukum. 7. Jika pengadilan tidak memberikan hak-hak tersangka secara layak. 8. Jika penetapan atau putusan pengadilan tersebut tidak didukung oleh pencatatan atau record sidang secara layak. Peranata hukum habeas corpus mirip dengan peranata hukum pra-peradilan yang berlaku di Indonesia atau di berbagai negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law lainnya. Semangat antara kedua peranata hukum ini, yaitu peranata hukum habeas corpus dan peranata hukum pra-peradilan, adalah sama. Hanya penerapan dan penekanannya yang berbeda-beda. Kedua peranata hukum ini dilaksanakan dalam rangka melindungi hak-hak fundamental dari warga masyarakat, khususnya hak untuk hidup bebas dan merdeka, yang tidak lain merupakan salah satu pilar dari negara yang berdasarkan atau berlandaskan pada konsep nilai-nilai rule of law. Demikian dari saya, APH Monangan Hutauruk. Terima kasih.